Di malam Natal ini ya Tuhan, hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur, mengingat karya agung-Mu yang luar biasa besar, bahwa ribuan tahun yang lalu di kandang yang hina di Bethlehem, Engkau lahir bukan di istana, tetapi di palungan, yang menunjukkan betapa Engkau mengasihi orang yang berdosa. Dan orang berdosa itu adalah kami. Dan malam ini kalau kami boleh seperti ini, karena Tuhan telah berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini berbicaralah. Kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus pengurapan turun atas kami seluruh hamba-hamba-Mu dan atas hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Gereja Bethel Indonesia GBI Permata seperti malam ini, pertama kalinya di malam Natal 24 diadakan dalam kesederhanaan dan dihadiri hanya para pelayan Tuhan dan keluarga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, malam ini atau pada kesempatan ini kita akan mencoba merenung ulang kisah dari salah satu tokoh Natal selain daripada Kristus, adalah Maria. Pernyataan Maria yang sangat luar biasa itulah yang menjadi perenungan bagi kita malam ini dengan judul Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Tuhan. Lukas pasal yang pertama ayat 38 demikian firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Natal tidak akan pernah ada kalau tidak ada wanita yang bernama Maria. Dan hanya Marialah satu-satunya yang pernah wanita lahir ke dunia ini, di mana dia harus mengandung bukan karena hubungan suami istri. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang barusan kita baca ini adalah pernyataan Maria ketika malaikat itu datang untuk menyampaikan sesuatu yang tidak lazim. Tidak lazim terjadi, tapi harus terjadi, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dikala itu Maria masih berstatus sebagai seorang gadis, seorang perawan. Dia punya tunangan yang bernama Yusuf. Apa tidak kaget ketika malaikat datang kepada dia untuk memberitahukan kabar itu?
Tetapi Alkitab berkata Maria mengungkapkan satu pernyataan yang menjadi perenungan bagi kita hari ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudara, dua kebenaran untuk kita renungkan pada kesempatan ini. Bagaimana penerimaan Maria yang tulus atas kehendak Allah bagi dirinya. Sekali lagi, bagaimana Maria dengan tulus menerima kehendak Allah atas dirinya, sekalipun kehendak Allah yang harus dia terima itu tidak mudah. Siapapun yang bernama wanita pasti juga tidak akan siap untuk menerima keadaan seperti itu. Nah, saudara-saudara, yang pertama, Maria sadar sebagai hamba yang percaya kepada kekuasaan atau otoritas ilahi. Kebenaran pertama. Sebagai hamba yang percaya kepada kekuasaan atau otoritas Allah dalam dirinya. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, Maria, dia berkata bahwa aku siap melayanimu untuk melakukan apa yang engkau perintahkan. Ini yang harus kita renungkan sebagai pelayan Tuhan di malam Natal ini. Kalau kita tidak siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita bukan hamba Tuhan. Sebab perkataan hamba, sebagaimana saudara pernah dengar dan sudah disampaikan, hamba itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Itu hamba. Seorang hamba tidak boleh menolak apa yang tuannya perintahkan, sekalipun itu tidak menyenangkan bagi dia. Saudara-saudara pernah mungkin mendengar seorang hamba yang berada di rumah tuannya, dikala dia sedang tertidur pulas, tidur karena kelelahan, tapi tuannya memanggil dia. Dia harus segera bangun dan mengesampingkan kenikmatan kesenangan untuk tidur hanya karena dipanggil oleh tuannya. Saudara-saudara, perhatikan dan renungkan kembali kata hamba. Seorang hamba tidak berkuasa atas dirinya, tapi seorang hamba hanya tunduk dan taat pada perintah tuannya. Maria sudah menunjukkan itu. Tadi dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini berkata seperti Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, maka sebagai hamba Tuhan, kita harus siap melayani Dia, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Saudara-saudara, Maria tidak keberatan untuk menanggung bahaya yang bisa merusak pernikahannya, juga mencemarkan nama baiknya. Namun ia memilih untuk berserah pada
kehendak Allah. Apa kata orang atas dirinya ketika orang hendak atau kelak melihat bahwa dia sudah mengandung dan orang tahu dia belum menikah? Bahkan kalau sampai ada seorang wanita mengandung dan punya pacar belum menikah, maka orang akan menilai bahwa dia sudah melakukan tindakan yang tidak baik. Saudara-saudara, namun Maria tidak keberatan untuk dia memilih taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Sangat menarik untuk kita renungkan perkataan ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kalau seseorang berani berkata, siap berkata, aku ini adalah hamba Tuhan, itu berarti saudara, kita harus tunduk, harus percaya kepada kekuasaan otoritas Allah sebagai Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Tetapi renungkanlah baik-baik. Bukankah kita sering memilih untuk melakukan apa yang menurut kita itu baik, menurut kita itu menyenangkan. Ketika Tuhan kita perintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita berkata, itu bukan tugasku, jangan sekarang, nantilah. Padahal kita berkata, aku adalah hamba Tuhan. Saudara-saudara, hal ini perlu untuk direnung ulang kembali. Kalau kita tidak tunduk pada otoritas Tuhan atau Tuhan kita tidak layak untuk disebut sebagai hamba Tuhan. Kebenaran ini mengingatkan kita malam ini sebagai hamba Tuhan untuk memiliki prinsip kehidupan seperti yang dilakukan oleh Maria, bahwa dia memilih untuk taat sekalipun dia tahu ada resikonya. Dia tahu ada bahaya yang mengancam di depan. Tetapi karena dia lebih taat, lebih takut pada Tuhan, pada Tuhannya. Dengan pernyataan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Di masa-masa yang sukar, sulit sekarang ini, mari kita renung ulang kembali panggilan atas diri kita, sebutan atas diri kita untuk berkata, aku adalah hamba Tuhan. Berarti kalau kita mengaku diri sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, maka kita harus memilih untuk taat pada kekuasaan, pada otoritas Allah. Sekalipun itu mungkin akan melukai hati kita, melukai pribadi kita, sebagaimana Maria melakukannya. Yang kedua, selain sebagai hamba Tuhan, maka yang kedua sebagai orang percaya. Maria juga adalah orang percaya yang menantikan karunia Allah. Saudara-saudara, Maria tidak hanya puas dengan kebenaran berita itu, tetapi menerapkannya dengan rendah hati, agar terpenuhi dengan berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sekali lagi Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, bukan menurut perkataan saya, bukan menurut keinginan, bukan menuruti kehendak saya. Saudara-saudara, Yesus Kristus pun pada akhirnya, setelah dia melayani di Taman Getsemani, dia tahu ancaman mengancam dirinya, bahaya ada di depan dia. Itu sebabnya dia berkata, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku.
Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah saudara mengatur Tuhan dalam hidupmu? Hanya Engkau yang tahu. Pernahkah saudara berkata, bukan seperti itu Tuhan, seperti ini yang benar? Atau kita berkata, jadi padaku Tuhan, menurut perkataan-Mu. Sama seperti Maria, kita harus mengarahkan hasrat kita, kerinduan kita, keinginan kita, supaya sejajar, seirama dengan apa yang Tuhan mau. Pada akhirnya saya berkesimpulan, tidak mudah untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya ulang, siapapun kita yang mendengar ini tidaklah mudah untuk menjadi seorang hamba Tuhan, yaitu hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hamba Tuhan seperti yang Tuhan mau. Saudara-saudara, sekarang ada banyak hamba Tuhan, tetapi setiap kitalah yang akan mengintrospeksi, memeriksa diri kita. Layakkah aku disebut sebagai hamba Tuhan? Layakkah aku berkata seperti Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan? Saudara-saudara, Maria menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah dan mempercayai pesan, mempercayai berita, mempercayai firman yang disampaikan kepadanya. Maria dengan sukacita menerima baik kehormatan dan celaan yang akan dialaminya kelak, menjadi ibu dari anak yang kudus ini, Yesus Kristus. Saudara, untuk menjadi hamba Tuhan tidak hanya kehormatan yang akan kita terima. Tidak hanya kehormatan yang akan kita dapat, celaan pun akan kita dapat. Itu bicara motivasi kita menjadi hamba Tuhan apa? Motivasi kita menjadi pelayan Tuhan apa? Apakah supaya orang menghormati, mengagumi kita? Kalau itu yang kita cari, suatu saat kelak kita akan kecewa. Karena tidak selamanya kehormatan, tidak selamanya pujian, sanjungan yang akan kita peroleh di saat kita menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara, dalam menjalani usia yang ke-23 tahun sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat di tahun yang akan datang, pada bulan Maret yang akan datang, saya harus katakan, kehormatan sudah saya peroleh. Orang sudah menghormati, sudah memberi hormat, sudah memberi rasa kagum, sudah memberi pujian. Tapi saya harus katakan juga, yang kedua juga saya dapat juga. Apa itu? Celaan. Celaan, disalahkan, tidak disetujui, diomongin, tidak apa-apa. Orang hamba kok bukan bos. Hamba itu wajib diomongin. Hamba itu wajib dicela. Hamba itu wajib dipersalahkan. Yang tidak pernah dipersalahkan adalah Tuhan. Jadi saudara, supaya engkau tidak kecewa, bukan hanya mengiring Tuhan, tapi melayani Tuhan. Siapa tahu ada di antara kita mau jadi pelayan Tuhan hanya karena ingin mendapatkan yang pertama tadi, kehormatan, sanjungan. Itu pasti saudara peroleh. Tapi jangan lupa, yang kedua juga akan menyertainya. Engkau diomongin, engkau disalahkan, engkau difitnah dan macam-macam. Tapi belajar dari tokoh Natal yang bernama Maria. Dengan sukacita dia menerima kehormatan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Tapi dia juga sudah siap bahwa akan ada celaan yang akan dia alami.
Saya akhiri renungan ini dengan dua hal. Sebagai hamba Tuhan kita harus tunduk pada otoritas Allah sepenuhnya. Tidak boleh memaksakan kehendak kita supaya Tuhan perbuat. Tapi biarlah setiap kita berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Yang kedua, sebagai hamba Tuhan, kita dituntut sebuah konsekuensi kehambaan. Oke, dengar kalimat ini. Dituntut adanya konsekuensi kehambaan. Artinya apa, saudara-saudara? Dengan mengingat, dengan menyadari diri kita sebagai hamba Tuhan, itu akan mempengaruhi seluruh gerak kehidupan kita. Pernahkah saudara tidak jadi melakukan tindakan bersalah? Tidak jadi saudara melakukan tindakan berdosa hanya oleh karena saudara ingat, aku hamba Tuhan. Sekali lagi, saudara tidak jadi melakukan tindakan yang tidak baik itu. Tindakan yang tidak terpuji, tindakan berdosa itu. Saudara ingat itu ketika saudara sadar, saya hamba Tuhan. Karena saudara ingat predikat kita sebagai seorang hamba Tuhan, maka godaan, cobaan, tantangan apapun yang sedang diarahkan kepada kita dan kita sadar itu menyakiti Tuhan, maka kita menolak untuk melakukannya. Oleh karena kita ingat siapa diri kita. Inilah yang saya sebut dengan konsekuensi kehambaan. Dan kita berkata, kalau bukan karena saya hamba Tuhan. Suatu saat teman pendeta ada pernah bilang begitu. Karena aku ingatnya aku sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Kalau tidak, kalau saya tidak ingat atau kalau saya bukan pendeta, tidak hamba Tuhan, dan sama seperti manusia saya yang lama sebelum bertobat, udah kuhabisi kau. Oke. Ada benarnya? Ada. Dia lupakan masa lalunya. Sekarang dia berdiri sebagai seorang hamba Tuhan. Dan kehambaan itu menuntut sebuah konsekuensi. Tidak jadi melakukannya karena dia ingat siapa dirinya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, jagalah, ingatlah identitasmu, identitas kita sebagai seorang hamba Tuhan. Sehingga malam ini kita berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami, menetapkan kami dari sekian banyak orang. Engkau memilih kami dan menjadikan kami menjadi hamba-Mu. Kami sadar Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, kami belum menyenangkan, melakukan sepenuhnya apa yang Engkau inginkan. Seringkali yang kami paksakan adalah keinginan kehendak kami sendiri. Tapi malam ini belajar dari tokoh Natal yang bernama Maria, kami berkata sesungguhnya kami adalah hamba Tuhan. Jadilah kepada kami menurut perkataanmu. Jadilah kepada kami seperti yang Engkau mau. Urapi dan berkati kami dan pakai hidup kami terus sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.